Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Aitiasti dari kelas Hukum Bisnis B dengan NPM 241021048. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai putusan dengan nomor perkara 15 garing PKPU strip L garing 2023. Di sini saya akan membahas mengenai dudukan perkara, pertimbangan hukum, dan diktum putusan. Nah, sebelum kita masuk ke dudukan perkara, sebenarnya perkara nomor 15 garing KPPU strip L garing 2023 ini membahas tentang apa sih? Jadi perkara ini tuh membahas mengenai tentang pengadaan pekerjaan konstruksi untuk peningkatan jalan roda sampai Pekansari di Kabupaten Bogor dengan tahun anggaran 2021. Baiklah, kita akan membahas mengenai duduk perkara. Majelis Komisi menerima adanya laporan terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda sampai Pekansari Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 dengan 4 terlapor. Yang pertama Ibu Imin sebagai terlapor 1, beliau bertindak sebagai kontraktor pelaksana. Yang kedua ada PT Lambok Ulina sebagai terlapor 2, telah mengikuti dan menjadi pemenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda sampai Pekansari, Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2021. Selanjutnya ada PT Turlelo Batu Indah selaku terlapor 3 yang telah menjadi peserta dalam mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan roda sampai Pekansari tahun anggaran 2011. Dan selanjutnya ada terlapor 4 yaitu kelompok kerja pemilihan khusus 2 tahun 2021 selaku terlapor 4 yang telah menyelenggarakan pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda sampai Pekansari tahun anggaran 2021. Adapun objek dari perkara ini yaitu adanya pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda sampai Pekansari tahun anggaran 2021 Kabupaten Bogor. Selanjutnya dugaan pelanggaran dalam perkara ini yaitu melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun kronologi singkatnya bahwa terlapor 1 ini merupakan perorangan yang telah meminjam nama dari terlapor 2 dan terlapor 3 untuk menjadi peserta tender dan atau mengikuti proses pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda sampai Pekansari, Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Sementara adanya persekongkolan antara terlapor 1 dengan terlapor 4 sesuai dengan tindakan dan atau perbuatannya terkait dengan proses tender sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan itu memenuhi unsur persekongkolan. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan beberapa keterangan dari terlapor maupun dari para ahli, memang terbukti bahwa para terlapor ini melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan para terlapor ini memenuhi unsur-unsurnya yaitu unsur pelaku usaha lainnya, unsur pihak yang terkait dalam pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan hukumnya, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perkara ini melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk perkara ini.
Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya disebut dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, di mana berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini tentang Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 6, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 51 Ayat 2 huruf F, Pasal 78 Ayat 1 huruf B, dan Pasal 82 Ayat 3. Selanjutnya ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang adanya pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, yang selanjutnya disebut sebagai LKKP Nomor 9 Tahun 2018, bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perkara ini dalam LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang evaluasi dokumen huruf E dan huruf F. Yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman penggunaan jasa konstruksi melalui penyedia. Selanjutnya disebut sebagai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait Pasal 9 Ayat 4 dan 5, Pasal 93 Ayat 3, Pasal 109 Ayat 1. Itulah tadi beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi untuk menangani perkara adanya yang melanggar pasal 22 ayat pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait adanya pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang sampai Pekansari Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Baiklah, yang terakhir kita membahas mengenai diktum putusan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta penilaian analisis dan kesimpulan, maka dengan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan yang pertama menyatakan bahwa terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, menyatakan bahwa terlapor 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, menghukum terlapor 1 membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000 yang harus setor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 dalam kurung pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang keempat ada melarang terlapor 2 dan terlapor 3 untuk mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN ataupun APBD selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang keenam ada memerintahkan terlapor 1 untuk melapor dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Yang ketujuh, memerintahkan terlapor 1 untuk melakukan pembayaran denda jika terlambat melakukan pembayaran. Yang ke-8, memerintahkan terlapor 1 untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan upaya hukum keberatan. Jadi putusan ini ditetapkan melalui musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023
Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai perkara dengan nomor perkara 15 garing KPPU strip L garing 2023. Adapun salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi dapat berguna dan dapat bermanfaat. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.